Dia merasa terganggu teman-teman. Nah tuh, tuh, tuh. Selamat sore teman-teman sahabat jejak cilik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat langsung ada hewan yang bergerak, sepertinya mempunyai japit teman-teman. Silakan tebak kira-kira hewan apa. Yang pasti bukan kepiting ya, karena ini di daratan. Jadi sebelumnya kita cerita dulu terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu pernah dapat di situ, tapi ukuran kecil. Di sana di kayu yang itu ujung sana juga pernah dapat juga ukuran kecil juga anaknya. Nah kemungkinan ini induknya teman-teman. Yang terlihat ini baru satu. Nanti kita coba angkat pohon ini kira-kira apa namanya ada berapa banyak. Silakan teman-teman, hewan apa? Oke, mungkin ada yang tebak kalajengking. Benar, jadi ini adalah kalajengking, tapi kemungkinan ini Asian forest ya, jenis kalajengking hutan Asia. Sebenarnya kalajengking yang ini menurut berbagai sumber setelah kami pelajari, untuk yang jenis seperti ini tidak terlalu berbahaya, atau tingkat toksisitas atau apa namanya racunnya itu relatif lebih rendah dibanding jenis kalajengking yang lain. Dan yang kedua, kita coba beranikan diri untuk menangkap langsung tanpa menggunakan alat teman-teman. Bedanya untuk yang japit besar seperti ini nih teman-teman, tuh teman-teman, kita coba tangkap terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini biasanya sangat agresif teman-teman. Tuh. Kita coba tangkap. Sebenarnya banyak trik untuk menangkap hewan ini, walaupun tanpa alat. Tapi yang pasti harus punya keberanian terlebih dahulu. Yang pertama bisa dengan cara dijepit bagian atas. Kemudian yang kedua itu ditangkap apa namanya melalui bawah, bagian perut bawah, biasanya seperti otomatis jinak ya teman-teman. Yang ketiga bisa juga diangkat bagian ekor, walaupun punya risiko untuk membalikkan badan. Kita coba tangkap dengan versi yang pertama teman-teman. Tuh kita coba balik terlebih dahulu ya. Ini teman-teman. Oke, benar, ini kemungkinan besar ini adalah Asian forest ya. Ini kita coba ya pinggirkan terlebih dahulu. Kita arahkan ke tempat yang lebih lantang ya teman-teman. Jangan sampai posisi yang sulit seperti ini untuk tangan kita mengambilnya. Oke, ini sangat besar teman-teman. Cara yang pertama, yang pasti untuk menangkap kalajengking itu hindari mengambil dari depan seperti ini teman-teman, karena japitnya ini akan tuh. Oke, jadi walaupun racunnya tidak mematikan bagi manusia, tetap saja mempunyai rasa sakit dan mempunyai racun walaupun tingkat kadarnya itu sedikit ya. Jadi kalau kita menemukan hewan ini walaupun tanpa alat itu sangat mudah. Yang pertama jadi seperti ini teman-teman. Oke, bismillah. Jadi seperti itu, kemudian tinggal diangkat teman-teman. Tuh, walaupun tangan sebelah ini bisa. Jadi si kalajengking tidak bisa menjapit atau menggigit lagi. Untuk bagian belakang tuh relatif lebih aman ya. Kemudian cara yang kedua teman-teman, ini yang paling apa namanya kami rasakan beberapa kali menangkap hewan ini sangat aman. Si hewan ini tidak berubah seperti otomatis menjadi jinak teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kita angkat nih. Tuh, jadi seolah-olah si kalajengking ini pasrah kalau kita. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita posisi dari belakang seperti ini teman-teman. Nih kalau kita angkat tuh aman kan teman-teman. Si kalajengking tidak akan menjapit ataupun menggigit kita teman-teman. Tapi sekali lagi harus modal keberanian terlebih dahulu. Kalau kita tidak berani, kemudian
gerasa gerusuk atau akhirnya japitnya atau dia merasa terganggu, kemungkinan dia akan menggigit dan menjapit. Ini cara yang kedua dan ini sering kami gunakan teman-teman. Dan cara yang ketiga, walaupun ini sebenarnya beresiko ya, kalau cara yang ketiga seperti ini teman-teman. Untuk cara yang ketiga, oke sayang sini. Cara yang ketiga ini adalah tuh, angkat bagian ekor nih teman-teman. Cara yang ketiga, angkat bagian ekor teman-teman. Tuh, walaupun sekali lagi ini beresiko teman-teman. Tuh badannya bisa membalik dan bisa menjapit atau menggigit tangan kita yang memegang. Jadi untuk sementara seperti itu. Untuk jika menemukan hewan ini ingin kita ambil, ingin kita pelihara atau seperti apa, yang pasti usahakan jangan dibunuh teman-teman, karena kita harus lestarikan hewan ini, karena hewan ini juga sebenarnya tidak mengganggu manusia. Jadi dia hidup biasanya di hutan atau di kebun atau tinggal di kayu lapuk seperti ini. Oke, ini satu teman-teman kita dapat, kita taruh dulu di atas. Kita coba gerakan terlebih dahulu. Tuh ada satu lagi teman-teman. Oke, benar ada satu lagi teman-teman. Tuh satu, nih dua. Bismillah. Ini kita angkat cara yang ketiga, kita angkat bagian ekor, masih relatif aman. Tapi kami tidak rekomendasikan untuk mengangkat bagian ekor si kalajengking teman-teman. Khawatirnya si kalajengking membalik dan menjapit kita. Oke, itu dua. Kita coba cari lagi teman-teman. Nanti kita coba balik ya bagian ini, apakah ada. Beberapa waktu lalu kita menemukan anaknya sangat banyak teman-teman, tapi masih berwarna putih ya. Selain kalajengking, biasanya juga di bawah-bawah kayu seperti ini sering kita temukan lipan, ulat kaki seribu, lipas tanah dan yang lain sebagainya. Jadi selain tempat tinggal, di sini juga sumber makanan bagi si kalajengking ya teman-teman. Ada jangkrik. Oke, kita coba balik. Itu aman teman-teman. Biasanya dia tidak akan berlari. Oke teman-teman, itu satu lagi teman-teman. Tuh. Oke. Ini kita gunakan bagian ekor juga teman-teman. Sekali lagi ini tidak rekomendasi untuk mengangkat bagian ekor, karena kemungkinan si kalajengking akan kembalikan badannya. Kita coba seperti ini. Cara yang paling mudah, tuh. Jadi kita angkat bagian bawah nih teman-teman. Jadi si kalajengking merasa nyaman. Oke, ini ada 3 teman-teman. Kita dapatkan 3. Dan sepertinya yang ini perutnya sudah besar teman-teman. Apa dia sedang ini betina dan mempunyai anak atau kurang tahu kita ya. Ini dapat 3. Kita coba cari lagi teman-teman, siapa tahu dapat lagi. Tuh semut. Wih, itu kelabang teman-teman, anak kelabang ya. Bukan anak kelabang, kelabang yang kecil ya, kelabang warna hitam. Biasanya kelabang yang ini tidak akan bisa besar ya. Jenis kelabangnya seperti ini. Tuh. Coba tangkap. Bisa juga untuk makanan dari si kalajengking. Nih teman-teman. Yang ini biasanya tidak berbahaya. Dia tidak akan menggigit kita. Berbeda dengan kelabang yang besar, yang warna merah atau hitam, itu berbahaya.
Tuh teman-teman, tuh dapat kan kelabangnya masih kecil. Ini akan kita simpan, kita bisa untuk makanan si kalajengking teman-teman. Coba kita kasih tuh, si kalajengkingnya masih malu-malu ya. Ini akan kita coba simpan teman-teman, siapa tahu berharga tinggi. Seperti kata Pak Jokowi, kalau mau kaya silahkan pelihara kalajengking. Ini coba kita pelihara, walaupun kalajengking ini toksisitasnya rendah ya, tingkat racunnya juga rendah maksudnya. Oke, ini kemungkinan besar untuk jenisnya, ini kemungkinan besar ini apa namanya, Asian Forest ya teman-teman. Jadi dari bentuk tubuh dan japitnya ini identifikasinya mengarah ke Asian Forest. Jadi sebenarnya sangat apa namanya itu tidak terlalu berbahaya bagi kita. Ini akan coba kita pelihara terlebih dahulu, sebelumnya nanti akan kita coba kembalikan ke habitatnya ya. Mungkin akan kita tempatkan di tempat yang jauh, bukan di kebun ini, karena kebun ini juga sering ada anak-anak, kita sering ajak anak-anak. Namun akan kita pelihara terlebih dahulu, kita akan lihat kebiasaan-kebiasaan kalajengking ini dan makanannya seperti apa. Jadi itu saja teman-teman, nih sangat besar teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi, tidak semua kalajengking bisa kita tangkap dan bisa kita pegang seperti ini teman-teman. Khawatirnya kita mendapatkan kalajengking yang mempunyai toksisitas atau racun yang sangat tinggi, dan itu bisa berakibat fatal dan berujung kematian pada kita. Kalau yang ini sebelumnya beberapa kali kita sudah pernah dapat, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, totalnya mungkin sudah hampir 7 ekor ya, 7 atau 9 ekor pernah kita dapatkan. Bahkan dulu waktu masih SD, waktu itu belum berani teman-teman, kita lagi ada di pemakaman, kemudian di dekat pemakaman tersebut ada kayu besar yang sudah mati. Ketika kita bersih-bersih juga kita temukan banyak kalajengking yang besar seperti ini, dan waktu itu karena belum mengerti, semuanya dibunuh ya. Padahal setelah kita ketahui mengerti, waktu itu cuman kita pindahkan. Nah, untuk kali ini kita akan dokumentasikan, kita abadikan di channel YouTube Jejak Cilik bagaimana kehidupan si Asian Forest ini. Ini teman-teman, tuh sangat agresif teman-teman. Tuh tiga-tiganya. Jadi seperti ini. Yang penting kita harus punya keberanian terlebih dahulu, jangan panik dan asal bunuh, karena si kalajengking ini juga posisinya hampir punah ya, tidak terlalu banyak seperti dahulu. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.